Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan keluangan waktu kepada kita, telah memberikan keluangan waktu dan juga kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir kembali di masjid ini untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Tafsir Kalimat Tauhid dari Imam Ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaina wa alaih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari mereka. Qala al-Imam Ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaina wa alaih, walakinna al-amra tsani, akan tapi perkara yang kedua dari dua perkara yang telah beliau sebutkan, walladzi kafarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum, dialah yang telah mengkafirkan mereka. Ini Nabi kita alaihi salatu wassalam yang telah mengkafirkan mereka, wa ahalla dima'ahum, dan menghalalkan darah mereka, wa amwalahum, serta harta-harta mereka. Wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bi tauhidil uluhiyah, bahwasanya mereka tidak mempersaksikan bagi Allah dengan tauhid uluhiyah, yakni mereka hanya tauhid rububiyah yang sudah lewat penyebutannya. Mereka mengakui kanu mukirrina lillahi subhanahu wa ta'ala bi tauhid rububiyah. Dahulu mereka mengikrarkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid rububiyah. Dan Syekh katakan di sini, hanya saja mereka tidak mempersaksikan bagi Allah tentang tauhid uluhiyah. Kemudian dikatakan di sini wa tauhid rububiyah wa huwa, ini kekeliruan. Kita lihat ada naskah lainnya, ini kekeliruan yang seharusnya wa tauhidul uluhiyah. Tapi di sini tertulis tauhidul rububiyah. Wa tauhidul uluhiyah wa huwa alla yud'a wa la yurja illallah, yaitu tidak menyeru dan tidak berharap kecuali pada Allah wahdah, pada Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan beliau perjelas wala yustaghatsa bi ghairihi, tidak meminta pertolongan kepada selainnya. Tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Wala yudbah, dan tidak pula menyembelih li ghairihi, kepada selainnya. Wala yunzara li ghairi, dan tidak pula bernazar kepada selainnya. La li malakin, tidak pada malaikat muqarrabin yang dekat dengan Allah. Wala nabiyyin mursalin, dan tidak pula pada nabi yang diutus. Dan ini yang beliau paparkan di sini tentang tauhid uluhiyah. Yang mereka tidak melakukan tauhid uluhiyah, yang mereka lakukan hanya tauhid
rububiyah. Dan sudah pernah kita sebutkan tentang mereka ini. Terkadang mereka juga menetapkan tauhid uluhiyah, ya. Pada kajian kita Sittatu Mawadih min Asirah sudah kita terangkan. Terkadang mereka menetapkan tauhid uluhiyah, tapi pada keadaan genting. Ya. Haidarakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka naik kapal, naik perahu, maka mereka menyeru kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan seruan hanya kepada Allah. Jadi mereka ternyata lakukan itu. Dan pada pembacaan surat An-Najm, pada akhir dari surat perintah untuk sujud, mereka juga sujud. Mereka paham ayat yang dimasukkan wa'budu lillahi wasjudu. Ibadahilah Allah dan sujudlah. Mereka serentak sujud, ya kan? Ini amalan. Ini disebut tauhid apa ini? Uluhiyah kan ya, peribadahan kepada Allah mereka lakukan. Hanya saja ternyata tidak teranggap. Bahkan di saat mereka tawaf, karena dahulu mereka juga haji umrah, mereka seru labbaik Allahumma labbaik. Ya. Ini ucapannya mereka, hanya saja mereka tambahkan illa syarikan, ya, kecuali suatu syarikat bagi Allah disebutkan oleh mereka. Jadi ucapan mereka tetapkan di sini. Untuk tauhid uluhiyah, hanya saja terkadang mereka lakukan tauhid uluhiyah dan itu dia bermanfaat. Adapun pada tauhid rububiyah di sini jelas mereka ikrarkan. Ya. Qala Syekh rahmatullah alaina wa alaih, berkata Syekh semoga rahmat Allah untuk kita dan untuk beliau, faman istaghatha bi ghairihi faqad kafar. Siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Meminta pertolongan pada selain Allah pada perkara yang tidak dimampui kecuali Allah. Kalau hanya meminta pertolongan yang disanggupi oleh orang, ya perkara yang boleh saja. Atau bahkan perkara termasuk perkara dari saling membantu, ta'awun, ya. Ini perkara yang dibolehkan ketika dimampui. Ya. Ketika dimampui meminta pertolongan kepada selain Allah, minta bantuannya yang sudah kita terangkan pada kajian jami', ya. Di sini waktu itu yang dicontohkan kisah Zulkarnain meminta tolong kepada rakyatnya, atuni zubarul hadid, datangkanlah oleh kalian potongan-potongan besi. Ini namanya ta'awun pada perkara yang dimampui. Atau seorang meminta bantuan kepada yang lain, atau meminta donasi untuk kebutuhan yang diperlukan dalam dakwah, maka ini perkara yang dimampui, boleh, ya. Tapi pada perkara yang tidak dimampui, untuk menyingkap kemadaratan, untuk memberi satu pemberian supaya mempermudah jodoh misalnya dan yang lainnya, maka ini tidak disanggupi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau diminta kepada selain Allah maka ya, teranggap syirik. Hanya beliau sebutkan di sini meminta pertolongan di sini kepada selain Allah, beliau sebutkan secara umum tentang ketidakbolehannya dan beliau menganggapnya sebagai kesyirikan. Faman istaghatha bi ghairihi faqad kafara. Siapa meminta pertolongan pada selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Dan Allah sebutkan ya, masalah pengkafiran ini Allah yang kafirkan. Syekh di sini menyebutkan berdasarkan apa yang Allah tetapkan dalam Quran. Dalam Quran Allah sebutkan surat Al-Mu'minun, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lah fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa menyeru bersama Allah sesembahan yang lain yang tidak ada burhan baginya, maka perhitungannya di sisi Rabbnya innahu la yuflihul
kafirun. Sungguhnya tidaklah beruntung orang-orang kafir. Disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini tentang pengkafiran orang menyeru selain Allah. Ya, samahumullahu al-kafirin. Allah menamai mereka sebagai orang-orang kafir yang menyeru selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ya, seperti istighatsah, meminta tolong kepada Allah, berdoa. Istighatsah meminta kepada selain Allah, maka ini termasuk kesyirikan. Allah menamainya, orang melakukannya sebagai orang-orang kafir. Syekh bin Baz di antaranya menyebutkan tentang ayat ini, innahu la yuflihul kafirun, sungguh tidak beruntung orang-orang kafir. Allah katakan sammahumullahu kufaran, Allah yang namai mereka kafir. Ya. Kalau ada yang mengatakan yang tidak bisa dikafirkan karena mereka ini meminta kedudukan atau kemuliaan orang saleh, ya, maka tidak bisa dikafirkan, itu hanya bid'ah, maka itu salah. Ya. Karena kesyirikan orang sekarang tidak ada bedanya dengan kesyirikan kaum jahiliyah. Mereka juga menyeru orang-orang saleh, menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara. Ya sama-sama menjadikan sebagai perantara. Wa man dzabaha li ghairihi faqad kafar. Dan siapa menyembelih untuk selainnya maka sungguh dia telah kafir. Menyembelih untuk selain Allah maka dia kafir. Dan ini didapati kalau di timur Idul Adha itu banyak menyembelih untuk selain Allah. Ya. Ada kebiasaan turun-temurun mereka menyembelih untuk arwah leluhur. Kalau di kampung, satu kampung mereka patungan, iuran, beli sapi. Katanya ini sapi ini dikurbankan untuk siapa? Jawab mereka, untuk arwah leluhur kita, tokoh-tokoh terdahulu yang membuka kampung ini. Jadi mereka persembahkan itu untuk arwah leluhur. Lalu datang belakangan orang-orang yang sudah merasa belajar tauhid, katakan, oh itu tidak syirik, karena niat mereka itu untuk bersedekah buat roh leluhur. Ya beda pengamalannya. Datang juga yang belakangan kemudian katakan, oh mereka itu menyembelih, sembelihan itu maksudnya ya mereka berkorban pahalanya buat arwah leluhur tadi. Nah, mereka sebutkan itu. Ya. Maka dikatakan kepada mereka, bagaimana bisa terus-menerus tiap tahun seperti itu? Terus kapan mereka berkurban dari diri mereka? Anggaplah itu berkurban. Kurban tadi dari diniatkan kurbannya roh-roh, ya kurbannya nenek moyang mereka. Tapi dari pengamalannya sudah tidak seperti itu. Ya, mereka memang berkurban tadi niatnya itu untuk arwah leluhur. Karena arwah leluhur membutuhkan. Nanti arwah leluhur ini mereka akan naik ke kendaraan tadi katanya. Sapi itu jadi kendaraannya mereka katanya. Jadi nyata sekali mereka menyembelih untuk selain Allah. Kalau kemudian ada yang mengatakan lagi Rasulullah pernah menyembelih untuk umat beliau, ya, maka para ulama diantaranya ulama Lajnah Daimah, Syekh bin Baz dan yang lain menyebutkan kalau seseorang itu menyembelih untuk umat atau untuk orang lain yang sudah untuk umat secara umum, maka ini kekhususan Nabi. Masuk yang hidup atau yang sudah mati, umat keseluruhan umat Muhammad SAW. Beliau menyembelih untuk umat beliau. Ini kan ditafsirkan oleh para ulama. Umat beliau ini yang hidup dan yang sudah mati. Dan ini kekhususan untuk Nabi SAW. Tidak boleh kemudian ada dari umatnya melakukan seperti beliau lakukan untuk umat. Dan tidak disebutkan pada kisahnya mereka para salaf menyembelih untuk orang mati. Mereka menyembelih dari diri mereka, yang sembelihan mereka, kurbannya mereka, menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya berkurban karena Allah. Ya.
Adapun yang dilakukan oleh ahli syirik kan jelas sekali ya. Mereka menyembelihnya ditujukan untuk selain Allah, dipersembahkan kepada arwah leluhur. Ya kalau di timur itu yang di Ambon sekitarnya masih ada kaum adat, mereka menyembelih. Nanti ada bagian yang dipajang di pinggir rumah atau di kamar khusus, kayak sesajen gitu. Tadi wadah ditaruh, dagingnya lengkap ditaruh. Dan ini tidak boleh dimakan kecuali orang tertentu. Ya. Kata mereka itu nanti yang makan arwah, datang arwah. Ya, disiapkan tempat khusus. Ini jelas kesyirikan ya. Ini jelas kesyirikan. Ya. Dan ini tradisi sudah menyebar dari Buton terus ke Maluku, Irian sama. Ya, mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas sebagai kesyirikan yang disebutkan di sini. Ada beliau sebutkan semuanya di sini. Faman istaghatsa bi ghairihi faqad kafar. Siapa meminta pertolongan kepada selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Wa man dzabaha li ghairihi faqad kafar. Siapa menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Wa man nadzara li ghairihi faqad kafar. Dan siapa yang bernazar pada selainnya untuk selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Wa asbahu dzalik, dan semisal itu. Karena Syekh Ibnu Utsaimin pernah menyebutkan tentang orang-orang seperti ini. Ada yang menyebut orang melakukan ini, ada orang muslim melakukan ini, menyembelih untuk selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, disebut muslim. Syekh Ibnu Utsaimin katakan tidak dinamai muslim. Itu kebodohan dan orang menamai. Al haqiqah annahu kafir. Ya, hakikatnya dia itu kafir. Annahu musyrik. Ya, bukan orang muslim. Menamainya muslim itu kebodohan dari orang yang menamai. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Artinya beliau menghukumi orang melakukan kesyirikan seperti ini tadi, meminta tolong kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah. Ya, beliau menyebutkan ini orangnya musyrik, kafir. Ya, tidak boleh dinamai muslim. Adapun kalau ada yang menamai muslim, maka kebodohan orang tersebut. Maka kejelasan seperti itu kalau disampaikan kepada mereka orang-orang yang memberi uzur pada pelaku seperti ini, mereka kadang bawakan perkataan Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Padahal Syekh Utsaimin sangat jelas menyebutkan seperti itu. Akan masalah takfir muayyan, mengkafirkan personnya orang yang jelas melakukan kekafiran terang-terangan, beliau pun menyebutkan ya tentang seorang wanita yang disebutkan bahwasanya beliau katakan innaha kafirah. Dia itu kafir, menta'yin. Dan beliau sudah menyebutkan hal itu. Ya, artinya beliau tidak mengingkari adanya ta'yin kekafiran. Hanya saja ada dari sebagian ulama atau mungkin dari kita, ketika menta'yin kita juga perlu hati-hati. Karena juga apa? Membahayakan. Kalau seorang tiba-tiba mengkafirkan langsung nunjuk, langsung depan kamu kafir, ya bisa jadi setelah itu ya, akan terjadi kerusuhan ya. Yang terpenting apa? Meyakini tentang kafirnya seorang. Dan Syekh Ibn Abdul Wahab menyebutkan pula tentang tidak bolehnya memakan sembelihan. Ya kalau tidak boleh memakan sembelihan berarti konsekuensinya menghukumi dulu orangnya kan ya. Iya. Ya. Orang melakukan penyembelihan kepada selain Allah. Atau orang yang melakukan perbuatan kafir, lalu kemudian ada orang menganggap dia muslim tapi dia tidak makan sembelihannya, bisa ya. Atau yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, ada orang menetapkan tentang pelaku syirik akbar, kalau dia tidak bertaubat mati maka dia kekal dalam neraka. Secara hukum orang yang kekal dalam neraka itu siapa? Orang kafir tadi ya. Lalu kenapa mereka tidak menghukumi kafirnya? Dia menyatakan ini dia melakukan kesyirikan. Kalau dia tidak bertobat dia kekal dalam neraka. Ya, dia sudah menetapkan kekal dalam neraka.
Sementara menghukumi kekekalan dalam neraka itu bagi orang kafir kan ya. Secara hukum kan mereka sudah terlihat bingung ya. Terlihat bingung kan ya. Karena yang namanya kesyirikan itu kekafiran nyata. Ya. Kalau kesyirikan dianggap bukan kekafiran, ya, maka selain kesyirikan lebih-lebih lagi kan ya. Yang kita sebutkan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh alaihi salatu wasallam melainkan setelah adanya kekufuran, setelah adanya kesyirikan. Dan ini pun sebagai bantahan bagi yang mempersyaratkan harus tegakkan hujah. Bukankah kesyirikan dulu baru ada hujah? Bukankah ada kekafiran dan kesyirikan dulu baru Allah mengutus Rasul? Kalau tidak ada kesyirikan, tidak ada kekafiran, ya Allah tidak utus Rasul kan ya. Semua kan bertauhid ya. Paling Allah hanya utus nabi, ada nabi hanya untuk mendakwai, untuk menguatkan mereka. Kemudian beliau katakan di sini, beliau perjelas di sini, wa tamamu hadza dan penyempurna ini an ta'rifa, hendaknya kamu ketahui annal musyrikina, bahwa orang-orang musyrik alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, kanu yad'una salihin, dahulunya mereka menyeru orang-orang saleh. Mithlal malaikati, semisal malaikat, wa Isa, dan semisal Isa, wa ummahu, dan ibunya Maryam, wa Uzair, dan Uzair, ghairahum minal awliya, dan selain mereka dari para wali-wali, dari para wali. Dan orang sekarang pun katakan, ya, kita datang ke kuburan, kita menyeru orang saleh karena wali Allah. Ya, beda dengan orang musyrik. Orang musyrik dahulu menyembah patung. Kita kan tidak sembah patung. Ya. Ini antara syubhat juga. Ya, kita tidak menyembah patung. Kita hanya datang ke kuburan orang saleh, meminta kepada orang saleh menjadi pensyafaat. Adapun orang musyrik, mereka datangnya ke patung. Ya, syubhatnya mereka seperti itu. Jadi seakan-akan yang namanya berhala itu hanya patung. Padahal kuburan juga berhala. Orang yang dahulu menyembah patung, yang mereka maksudkan siapa? Orang salehnya. Patung itu hanya simbol saja, ya. Hanya suatu sarana saja yang mereka jadikan gitu, yang mereka sembah. Padahal asalnya mereka, yang mereka maukan adalah orang salehnya. Dan patung-patung itu mereka namai kan sesuai nama orang saleh. Lata, Uzza, Manat, ya. Itu sesuai nama orang-orang saleh. Kalau sekarang kuburan, tidak semua kuburan kan ya. Yang diinginkan kuburan orang saleh, mereka datang ke kuburan. Ya. Jadi kalau orang dahulu tidak semua patung yang mereka sembah, ya patung tertentu yang sudah dinamai sesuai nama orang saleh. Kalau sekarang tidak semua kuburan, tapi kuburan tertentu. Ya. Nah itulah yang disebut dengan wathan. Ya, yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan sebagai wathan. Allahumma la taj'al qabri wathanan, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai wathan, berhala. Kemudian beliau katakan, fakafaru bihadza ma'a iqrarihim bi anna Allah subhanahu wal khaliqur raziqul mudabbir. Maka kafirlah mereka dengan sebab ini, bersama dengan pengikrarahannya mereka mengikrarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-khaliq, ar-raziq, al-mudabbir. Al-Khaliq maha pencipta, Ar-Raziq maha pemberi rezeki, Al-Mudabbir maha pengatur. Mereka ikrarkan ini ya. Bahkan mereka pun mengikrarkan Allah Subhanahu wa taala saja yang ditetapkan. Pada perjanjian Hudaybiyah apa kata sebagian orang-orang musyrik? Uktub bismikallahumma. Tulislah dengan namamu ya Allah. Bismikallahumma. Di sini apa di sini? Mereka paham sekali. Uktub bismikallahumma. Tulislah dengan namamu ya Allah. Ba di sini bab apa? Bab al-isti'anah, permohonan
Allah. Tauhid tidak. Tauhid kan mereka tetapkan ini, tidak tiadakan mereka pada perjanjian Hudaybiyah. Di saat Nabi alaihi wasallam katakan ke Ali bin Abi Thalib, "Uktub ya Ali, Bismillahirrahmanirrahim." Maka mereka pun ingkari dua kata belakang. Apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami tidak kenal ini. Tapi cukup tulis apa yang kita sepakati dulu. Yang kebiasaan kita orang Arab, apa itu? Uktub Bismikallahumma. Tulis dengan namamu ya Allah. Ya. Orang belajar nahwu paham ini, walaupun ulama nahwu membahas masalah alba di sini, bahur ba ini diperselisihkan, hanya saja yang benarnya alba di sini lil isti'anah. Mereka ternyata menggunakan Bismikallahumma, ya, dengan namamu ya Allah. Ya. Ini perkara tauhid bukan? Tauhid. Lebih-lebih yang kita sebutkan, ternyata mereka juga menetapkan Allah dan saat beribadah, saat haji atau umrah, saat tawafnya mereka labbaik Allahumma labbaik. Ya. Sampai Nabi alaihi wasallam katakan cukup, itu cukup. Jangan ditambah lagi dengan tambahan lain. Cukup saja labbaik Allahumma labbaik. Ya. Tapi mereka tambahkan. Jadi mereka orang-orang musyrik jahiliyah ternyata tidak hanya pengikraran terhadap tauhid rububiyah. Kalau rububiyah jelas disepakati kan ya, mereka akui ini tauhid rububiyah. Tapi ternyata pada sebagian tauhid uluhiyah juga mereka lakukan. Ya, yang kita sebutkan kisah pembacaan surat An-Najm, mereka apa? Sujud. Sujudnya karena Allah. Di saat mereka genting naik kapal atau ada bencana, mereka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang muslim, ya, karena mereka masih pada kesyirikan mereka. Kemudian beliau katakan, "Idza arafta hadza, jika kamu ketahui ini, arafta makna la ilaha illallah, maka kamu ketahui pula makna la ilaha illallah. Wa arafta anna man nakha nabiyan, dan kamu ketahui bahwa orang yang menyeru nabi, ya, meminta tolong kepada nabi, au malakan atau kepada malaikat, au nadabahu atau dia mengeluhkan hajatnya, au istaghatha bih atau meminta pertolongan kepadanya, kepada nabi atau malaikat, faqad kharaja minal Islam, maka dia telah keluar dari Islam. Wa hadha huwal kufru alladhi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kekafiran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka disebabkan karena kekafiran ini. Fa in qala qailun, jika orang berkata minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik, nahnu na'rifu, kami ketahui, annallaha huwal khaliqur ar-raziqu al-mudabbir, bahwa Allah adalah al-khaliq, maha pencipta, Allah ar-raziq, maha pemberi rezeki, al-mudabbir, maha pengatur. Lakin akan tetapi, haula'i salihuna muqarrabun, orang-orang saleh itu adalah orang-orang terdekat dengan Allah. Jadi mereka jadikan perantara ini, ya. Apa yang mereka sebutkan ini ternyata mereka punya dalil, ya. Karena orang-orang musyrik zaman sekarang, ya, belajar ilmu dari ulama mereka berdalil yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Ya. Wahai orang-orang bertakwa, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah oleh kalian kepada Allah wasilah. Nah, wasilah ini mereka pahami. Jadi wasilah ini, ya, akhirnya mereka pun menggunakanlah orang-orang saleh dekat dengan Allah. Kalau kita ini pendosa, ya, yang kemudian dibuatkan kias-kias, disamakan Allah dengan para penguasa. Lihat, para penguasa, tidak mudah kita datang ke penguasa. Tidak mudah kita datang ke istana, datang ke presiden, ke raja. Harus ada perantara, anggota dewan atau pejabat atau siapa saja yang memiliki kedekatan dengan
dengan penguasa tadi. Jadi mereka samakan. Ya. Mereka pun gunakan perantara seperti itu. Kalau mereka beralasan karena mereka itu dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah umumkan dan nyatakan tentang kedekatannya Allah Subhanahu wa taala dengan siapa saja yang mau menyerunya. Allah sudah beri jaminan, ud'uni astajib lakum, serulah aku, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ya. Seruan kalian, doa kalian aku kabulkan. Allah beri jaminan. Ya kalaupun ingin menggunakan perantara atau yang dinamai dengan tawasul, maka harus tawasulnya kepada orang saleh yang masih hidup, bertawasul dengan doa orang saleh yang masih hidup ketentuannya. Ya. Tidak pada orang mati. Bertawasulnya harus pada orang yang masih hidup yang saleh. Ini dua ketentuan ini harus terpenuhi. Ya secara akal pun tidak dibenarkan. Bagaimana mereka akan datangi orang mati? Mereka datang minta kesembuhan, minta panjang umur. Padahal orang mati tadi mati karena sakit. Ya. Mereka minta kekayaan, padahal orang mati tadi tidak kaya. Ya. Kemudian mereka katakan wa nahnu nad'uuhum wa nanziru lahum. Dan kami menyeru mereka, bernazar untuk mereka, wa nadkhulu alaihim, dan kami menziarahi mereka, wa nastaghitsu bihim, meminta pertolongan kepada mereka, wa nuridu bidzalikal wajahata wa syafa'ah. Kami inginkan itu manzilah, al-wajahah maknanya kedudukan, ya. Wa syafa'ah. Jadi inginkan melalui perantara dan pensyafaatan. Wa illa fa nahnu nafhamu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Dan kami pun pahami bahwasanya Allah itu adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta, Ar-Raziq, Maha Pemberi rezeki, Al-Mudabbir, Maha Pengatur. Dan mereka tetapkan Allah memberi rezeki. Tapi rezeki dari Allah tadi mereka inginkan melalui perantara yang memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, perantara yang sudah mati. Dan inilah yang disebut sebagai kesyirikan yang telah kita sebutkan kejelasannya pada surat Al-Mu'minun, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa menyeru bersama Allah sembahan yang lain yang dia tidak memiliki burhan padanya, maka perhitungannya di sirapnya bahwasanya tidaklah beruntung orang-orang kafir. Allah namai mereka kafir, orang-orang kafir, samahumullahu al-kafirin. Allah menamai mereka sebagai orang-orang kafir. Fakul, maka katakanlah, ya, ketika mereka membawa syubhat seperti tadi, katakanlah, kalamu kahadza mazhabu Abi Jahlin wa amsalih. Ya, ucapanmu ini adalah mazhabnya Abi Jahal dan semisalnya. Ucapannya mereka tadi. Apa tadi ucapan mereka? Kami jadikan mereka itu ya, sebagai pensyafaat, ya. Karena mereka dekat dengan Allah. Jadi mereka jadikan mereka tadi sebagai pensyafaat perantara. Maka saya katakan ucapanmu itu adalah madhabnya Abu Jahal. Karena mereka juga dahulu seperti itu. Tidak ada beda. Abu Jahal dan yang lainnya dahulu menggunakan perantara juga. Mereka datang ke Lata, Uzza dan Mana dan yang lainnya. Sama niat mereka untuk diantarkan, ya, dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum yad'u Isa wa Uzairan wal malaika wal auliya. Karena sungguhnya mereka dahulu menyeru Isa, berdoa kepada Isa, kepada Uzair dan malaikat serta kepada para wali. Yuriduna bidzalika kama qala ta'ala. Mereka inginkan dengan itu sebagaimana Allah taala katakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Orang-orang yang mereka menjadikan dari selainnya para wali, ma na'buduhum, menjadikan selain Allah para penolong, para pelindung. Kata mereka, ma na'buduhum, kami tidak ibadahi mereka itu
illa melainkan liuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mereka mendekatkan kami pada Allah sedekat-dekatnya. Ini argumennya mereka. Nah, kalau kita lihat orang yang menyembah patung atau kejawen melakukan perbuatan itu, ketika diingatkan, jawaban mereka sama seperti ini. Kami tidak sembah, ini hanya ritual saja. Ini kami hanya menjadikan ini hanya sebagai perantara. Alasannya mereka sama. Sampai ada seorang sufi di Mesir yang beredar videonya katakan, ya, kami melakukan ini ketika mereka katakan kami menyembah. Iya, kami menyembah supaya mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka akui menyembah. Hanya saja tadi alasannya mereka tujuannya supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan lagi dalil berikutnya, wa qala ta'ala wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah ma la yadurruhum, pada apa yang tidak memudaratkan mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak memberi manfaat mereka, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, mereka katakan itulah pensyafaat kami di sisi Allah. Dan sudah lewat pembahasannya pada Qawaidul Arba'. Syafaat ya, tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali yang mensyafaati tadi adalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan pula orang musyrik, yang disyafaati bukan orang musyrik. Kalau ini jelas ya, pelakunya sudah melakukan kesyirikan, bagaimana bisa mendapatkan syafaat? Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ustaz, yang masalah syafaat itu kan karena orang berargumen kan kaum muslimin itu kan bisa memberikan syafaat kaum yang muwahhid itu kan di hari kiamat ya. Mungkin mereka dengan berdalih itu ya kan bisa meminta syafaat gitu kan kepada, karena dia kan kita udah direkomendasi orang muslim itu bisa memberikan syafaat, sedangkan rekomendasi ada dalam nas gitu Ustaz. Nah, argumen seperti itu kan. Ya, ditetapkan orang muslim bisa memberi syafaat, akan tapi bukan saatnya sekarang. Kalau untuk syafaat sekarang kaitannya kehidupan dunia, ya benar. Kalau misalnya kita minta syafaat orang muslim yang kita sebutkan, ya kita lihat, masya Allah nih si fulan ini punya kedekatan dengan fulan. Fulan itu orangnya masya Allah berkecukupan. Kita sampaikan ke fulan itu ada, bisa nggak bantu orang-orang ini? Ini namanya mensyafaati. Ini pada perkara dunia seperti ini jelas ya. Konteksnya dalam dunia ya. Boleh-boleh saja. Ya, ini termasuk keutamaan ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ya, mensyafaati, menjembatani perkara yang dimaklumi. Tapi kalau diinginkan syafaat, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbagai hajat kebutuhan, lalu datang ke kuburan orang muslim, maka ini salah penempatan. Ya, mereka tidak bisa beri syafaat saat itu. Karena syafaatnya nanti yang kaitannya dengan mereka akan memberi syafaat orang-orang sudah mati itu di akhirat nanti setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka pun ya tidak bebas memberi syafaat begitu saja. Harus ada izin, illa biizni, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan izinnya. Ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ya. Datang ke kuburan minta syafaatnya gimana bisa beri? Dia saja belum diberi izin kan ya. Secara akal ya nggak nyambung kan ya. Di akhirat saja nanti orang-orang berdatangan kepada Adam, sebutkan anta abuna, anta abul bashar, engkau ayah kami, engkau ayahnya manusia, beri syafaat kami kepada Allah. Adam saja angkat tangan ya, karena belum diberi izin ya. Juga bukan haknya untuk memberi syafaat pertama-tama. Bukan berarti tidak beri syafaat. Beliau ada
Ya, bisa memberi syafaat dengan izin Allah, hanya saja ya, bukan waktunya, bukan jatahnya. Yang memberi syafaat pertama Nabi kita alaihissalam. Ya, jadi mereka ini sudah melampaui kan ya. Pada perkara yang tidak disanggupi mereka datang minta syafaat. Ya, tidak akan bisa mensyafaati. Justru itulah yang dinamai kesyirikan yang telah kita sebutkan tadi, perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, "May yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Siapa yang menyeru bersama Allah sembahan yang lain yang tidak memiliki burhan padanya, maka perhitungannya di sirotnya, sungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang kafir itu. Justru kesyirikan ya. Jadi pensyafaatan nanti di akhirat nanti. Orang-orang datang ke Adam tidak bisa memberi syafaat, Adam angkat tangan. Ke Nuh juga menyebutkan kesalahannya. Ya. Alasan saja ini karena bukan haknya kan ya. Tidak sanggup. Datang ke Ibrahim juga tidak bisa memberi. Datang ke Nabi kita alaihissalam, beliau pun tidak langsung beri. Tapi apa minta? Izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkannya untuk memberi syafaat. Setelah itu yang lainnya pun bisa beri syafaat. Jadi orang-orang muslim yang pantas memberi syafaat di saat itulah setelah Nabi alaihissalam diberi izin, baru mereka mulai memberi syafaat pula. Anak yang mati belum baligh, dia pun memberi syafaat pada orang tuanya, dan orang tuanya pun harus muslim. Ya. Adapun yang kafir tidak bisa diberi syafaat. Orang yang melakukan kesyirikan, kesyirikan lalu minta syafaat, ya bukannya dilayani malah ditendang. Ya. Orang melakukan kesyirikan menginginkan syafaat, sebelum meminta syafaat sudah diusir terlebih dahulu kan dia. Ada kisah telaga Nabi alaihissalam, mereka datang, Nabi alaihissalam melihat umatnya, tapi dihalangi. Kan kapan mereka bisa ketemu Nabi alaihissalam? Sudah jauh saja sudah dihalangi. Ya. Nabi alaihissalam melihat mereka karena rahmah, kasih sayangnya beliau pada umatnya, beliau ingin syafaati sebelum diminta karena masih jauh. Mau beri syafaat tapi ternyata dicegah. Beliau sebutkan, innahum ashabi, dalam satu lafaz, sungguhnya mereka itu para sahabatku. Dimungkinkan beliau lihat mereka di saat itu, tapi ternyata bukan sahabat beliau. Dalam satu lafaz disebutkan, ummati, mereka itu umatku, tapi dihalangi dari telaga beliau. Beliau inginkan disyafaati, beliau beri syafaat supaya datang ke telaga. Ternyata belum sampai di situ sudah dihalangi, dihalau. Ya. Bagaimana mereka akan minta syafaat keadaannya seperti itu? Ya, namanya orang musyrik minta syafaat tidak akan didengar. Tidak akan didengar permintaan mereka karena kesyirikan mereka. Jadi pemberian syafaat itu nantinya di akhirat kelak. Ya. Adapun pensyafaatan yang di dunia yang kaitannya dengan urusan dunia yang kita sebutkan tadi, yang di sana juga termasuk dari bagian agama, ta'awun, pensyafaatan seperti itu perkara yang dibolehkan, kecuali pensyafaatan pada pelanggaran terhadap hukum Allah. Seperti pada kisah siapa? Usama bin Zaid. Ada dari suatu kaum di antara mereka seorang wanita mencuri, dan mereka keberatan kalau dipotong tangannya. Mereka pun cari orang yang terdekat dengan Nabi alaihissalam. Mereka pun putuskan Usama bin Zaid mereka datangi. Lalu Usama bin Zaid datang ke Nabi alaihissalam meminta syafaat. Ini kan pensyafaatan untuk mensyafaati mereka tadi. Datang ke Nabi alaihissalam supaya ditiadakan hukum potong tangan terhadap wanita tadi. Apa kata Nabi alaihissalam? Wallahi demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarakat laqata'tu yadaha. Ya, demi Allah, kalau Fatimah putri Muhammad alaihi wasallam mencuri, maka pasti aku potong tangannya. Artinya di sini tidak ada pensyafaatan pada pelanggaran hukum. Ini di dunia, ya di dunia. Lalu bagaimana di akhirat? Pelanggarannya ternyata bukan hanya maksiat, tapi perkara besar kesyirikan. Yang jelas tidak akan bisa. Ya.
baru saja belum sejam ya. Belum sejam. Tambah lagi ya 15 menit. Qala Syekh Ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaina wa alaih, berkata Syekh Ibn Abdul Wahhab, semoga rahmat Allah untuk kita dan untuk beliau, fi kitabih, dalam kitabnya Tafsiri Kalimat Tauhid, fa idza ta'ammalta, jika kamu perhatikan hadza, tentang ini, ta'ammulan jayyidah, dengan memperhatikan dengan baik, benar-benar memperhatikan, kamu perhatikan dengan sebaik-baiknya, wa arafta annal kufara, kamu akan tahu bahwa orang-orang kafir, wa arafta, kamu tahu bahwa orang-orang kafir yashhaduna lillah, mereka mempersaksikan bagi Allah bitauhidir rububiyah, dengan tauhid rububiyah, wa huwa tafarruduhu bil khalqi war rizqi wat tadbir, yaitu menjadikan Allah satu, Allah bersendirian pada penciptaan, pemberian rezeki dan pengaturan. Wa hum yankhuna Isa wal malaikata wal auliya, dalam keadaan mereka menyeru atau meminta tolong kepada Isa, para malaikat dan para wali. Yaqsiduna annahum yuqarribunahum ila Allah zulfa, mereka maksudkan bahwa semua tadi Isa, malaikat dan para wali itu mendekatkan diri mereka kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Wa yasfa'una lahum indah, dan mereka akan memberi syafaat ya, kepada yang meminta syafaat tadi di sisi Allah. Wa arafta anna minal kufari khususan an-nasara minhum, dan kamu ketahui bahwa dari orang-orang kafir, secara khusus orang-orang Nasara dari kalangan mereka, may ya'budullaha al-laila wan nahar, mereka menyembah Allah siang dan malam. Betul tidak? Ada orang-orang Nasara menyembah Allah ya. Walaupun keyakinannya ada 3 Tuhan, tapi mereka menyembahnya Allah kan ya. Ada, tidak mati, masih dapati. Akan orang musyrik yang kita dapatkan menyembah Allah terkadang ya, kemudian melakukan kesyirikan. Mereka nampakkan menyembah Allah. Wa yashhadu fid dunya, zuhud di dunianya, wa yatasaddaqu bima dakhala alaihi minha, dan mereka bersedekah pada apa-apa yang, kepada siapa yang masuk padanya, mu'tazilan fi sauma'atin anin nas, dan mereka juga menyendiri di sauma'ah, tempat ibadah, menjauh dari manusia. Wa huwa ma'a hadza kafirun, yang bersamaan dengan itu dia kafir, aduwwun lillah, musuh Allah. Padahal menyembah Allah dianggap sebagai musuh. Mukhalladun finnar, kekal di dalam neraka, bisababi i'tiqadihi, dengan sebab keyakinannya fi Isa au ghairihi minal auliya, keyakinannya tentang Isa atau selainnya dari para wali. Ya, keyakinan meskipun dia pun menyembah Allah, tapi ternyata keyakinannya pada kesyirikan seperti ini, penyembahannya tadi tidak ada gunanya. Ya. Karena kita dapati belakangan orang banyak beralasan, ini kan masih sholat. Ya, bagaimana mengkafirkan orang sholat? Nabi alaihissalam katakan, masallu selama sholat. Ya, ketika ditanyakan tentang penguasa yang jahat, yang zalim, ya, yang disifati dengan sifat-sifat yang jelek, tapi Nabi alaihissalam persyaratkannya salat ya. Selama salat, lalu berdalil dengan itu, kemudian orang-orang katakan kan masih salat, selama masih salat, tanpa melihat dalil lain yang memperjelas ya. Ada dalil lain yang memperjelas. Nabi alaihissalam sebutkan illa antarau kufran bawaha, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang terang. Walaupun dia salat, tapi kalau kekafirannya terang, ya sudah tidak teranggap salatnya. Paham seperti itu. Ya, tapi mereka hanya mengambil sebagian, membuang sebagian. Itulah kebiasaan orang-orang menyimpang. Ya. Padahal kan sangat jelas. Ya. Adanya salat itu tidak menjamin seseorang benar-benar
Islam. Kecuali kalau dia ya, mentauhidkan Allah. Dan di sini beliau katakan bisa bi'itiqadihi fi Isa, karena sebab keyakinannya tentang Isa au ghairihi minal auliya, atau selainnya dari para wali. Orang-orang Nasara dikafirkan karena meyakini Isa anak Allah. Itulah sebabnya dikafirkannya mereka. Yahudi dikafirkannya mereka, di antara penyebabnya karena tidak mengimani Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal mereka mengaku pengikut Rasul. Mereka beramal sesuai ilmu, bahkan paling berilmu ke Yahudi. Tapi kenapa dikafirkan? Ternyata mereka tidak mengimani Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau katakan yad'uhu, mereka menyerunya, berdoa kepadanya, au yadhbahu lahu, atau menyembelih untuknya, au yanziru lah, atau bernadar kepadanya. Tabayyana laka kaifa sifatul Islam, maka jelaslah bagimu bagaimana modelnya Islam. Alladzi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang diserukan olehnya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabayyana laka anna katsiran minan nas, dan jelas pula bagimu bahwa kebanyakan dari manusia anhu anna katsiran minan nasi anhu bima'zilin, bahwasanya kebanyakan dari manusia dari Nabi alaihi salatu wasallam itu mereka menjauh. Wa tabayyana laka ma'ana qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan jelas pula makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-Islam ghariban. Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Sudah lewat penyebutan Nabi alaihi salatu wasallam awal-awal dakwah. Bukankah orang-orang mereka dahulunya melakukan amal-amal saleh kan ya? Mereka melakukan amalan-amalan yang diwariskan dari Ibrahim. Salat ada, haji, umrah ada, tawaf ada, bahkan puasa mereka lakukan. Mereka jaga puasa mereka, sedekah lebih-lebih. Tapi kenapa sampai Nabi alaihi salatu wassalam memerangi mereka? Karena permasalahannya ternyata ini, ya tauhid uluhiyah ini yang menjadi penyebab mereka tidak dianggap sebagai orang-orang Islam. Padahal awalnya mereka itu mengaku di atas agama Ibrahim. Iya, mengaku mereka sebenarnya orang sekarang kan mengaku di atas agama Islam. Namun kemudian muncul dai-dai mengeluarkan mereka dari agama Ibrahim. Ya, di antaranya siapa? Zaid. Iya, Zaid bin Amr. Yang beliau pun menyebutkan kepada mereka, lastum ala dini Ibrahim ghairi, kalian bukan di atas agama Ibrahim. Dia mengingkari mereka mengaku agama Ibrahim. Akhirnya setelah diingkari seperti itu, mereka pun mengakui sendiri, akhirnya mengaku atas agama nenek moyang. Ya, tidak lagi mengakui di atas agama Ibrahim, karena mereka melihat kenyataan. Ya sama di negeri kita kan ya. Ketika diberitahu kalian bukan di atas agama Muhammad SAW, mereka pun ngaku ya kita Islam Nusantara, ya. Bukan lagi Islamnya mereka akui sendiri saja. Islamnya mereka Nusantara, bukan Islamnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya cukup dulu sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Ya, masih ada pertanyaan? Tadi tentang apa kisahnya si siapa itu sahabat Muaz yang izin pada Rasulullah. Mu'ad bin Jabal. Yang apa? Yang Fatimah di apa? Sahabat Usama bin Zaid ya kan. Jadi kan untuk memperlakukan syariat itu kan izin dulu gitu kan. Ya. Izin sama Rasulullah gitu kan. Padahal akhirnya kalau udah zaman sekarang kan kita pengen namanya fitahnya kita pengen hidup aman, pengen hidup tentram kan syariat
di lingkungan kita kan biar bisa kita amalkan gitu kan. Tapi kan apakah kita harus izin dulu gitu kan, atau kita bisa terapkan sendiri gitu kan. Kalau nggak izin nanti nggak termasuk penyimpangan gitu, gimana seperti itu. Ya, untuk penegakan hukum baik itu hukum potong tangan, rajam dan semisalnya, ya dilakukan oleh yang berwenang, memiliki wilayah kekuasaan. Ya. Tidak mesti pemerintah pusat. Ya. Yang pemerintah di daerah pun dia bisa memutuskan hukum seperti itu, karena itu jelas dari Al-Quran, ya, hukum Allah. Kalau semuanya dilarikan ke pusat, ya banyak terbengkalai kan jadinya ya. Jadi perkaranya dikembalikan ke yang memegang wilayah, memegang kekuasaan, ya sama halnya perkara jihad gitu. Jadi yang memegang urusan itu nanti yang menerapkan hukumnya. Makanya kan di zaman Nabi Alaihissalam sudah diterapkan hukum-hukum seperti itu. Padahal kalau lihat dari awal-awal dakwah kan masih Taifah kan ya, tapi sudah memiliki wilayah kan, wewenang. Musa Alaihissalam bisa membawa Bani Israel, diterapkan hukum tidak? Diterapkan. Di saat menyeberangi lautan, selamat dari kejaran Fir'aun, mereka berjalan, itu sampai disebutkan kisahnya Musa merajam orang dari Bani Israel yang melakukan zina, yang sudah menikah, dirajam oleh Musa. Ya, diterapkan hukum. Padahal kan ini belum terbentuk daulah kan ya, tapi sudah berwenang. Ya. Jadi yang kaitannya menegakkan hukum ini di ketentuannya tadi, ketika sudah ada wewenang. Ya. Jadi pada kisah Usama bin Zaid saat itu hanya pensyafaat. Nabi Alaihissalam sudah memutuskan hukum dan sudah diketahui oleh kaum muslimin di Madinah, siapa yang mencuri hukumnya pasti potong tangan. Ketahuan wanita tadi, bukti sudah ada. Nah, tinggal menunggu kapan pemotongan tangan itu dilakukan. Nah, tinggal menunggu ketentuan Nabi, tinggal menunggu mungkin sebentar lagi. Sambil menunggu ketentuan itu, keluarganya ingin supaya tidak dipotong tangannya. Bahkan mereka mau tebus bayaran, ya, mau ditebus, mau disogok, ya, supaya tidak ada pemotongan tangan. Caranya apa? Cari pensyafaat. Mereka datang ke Usama orang yang disayangi oleh Nabi Alaihissalam. Datanglah, ternyata malah Nabi Alaihissalam marah. Ya, padahal orang yang disayanginya, beliau marah. Sampai kata jangankan Usama, Fatimah saja beliau sebutkan. Wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin alaihi wassalatu wassalam sarakat salaqata'tu yadaha. Ya, demi Allah, kalaulah Fatimah putrinya Muhammad alaihi wassalatu wassalam mencuri, maka pasti aku yang potong tangannya. Ya, ini ancaman benar ini. Kalau benar mencuri, tapi kan tidak. Ya. Artinya hukum tetap dijalankan. Jadi kalau kisos bisa, kalau hudud kan nggak bisa ditawar. Kalau kisos bisa tawar. Kan ada yang membunuh terus bisa ada damai. Ya kan ada dalam Quran kan hukumnya kan diterangkan dalam Quran. Apa yang ditetapkan dalam hukum? Ya kaitannya dengan pembunuhan nanti kan sudah dijelaskan Quran. Berarti ini penawaran sesuai dengan dalam Al-Quran. Ya. Jadi itu kembalinya pada Quran pula kan ya. Kalau yang langsung hudud kaulah itu nggak ditawar ya? Iya nggak bisa lagi. Kalau sudah jelas hukumnya kan keputusannya sudah seperti itu. Beda hanya kalau ada pilihan lain kan ya, disebutkan oleh Allah atau hadis menyebutkan. Ya. Kayak pembunuhan bisa, misalnya ngebunuh gitu bisa ditebus gitu kan. Ya, kita bisa damai gitu, bisa 86. Ya. Ya, ketika ada keterangannya kan dalam Quran dijelaskan seperti itu, dimaafkan oleh orang yang keluarga dibunuh. Ya, itu sudah diterangkan. Berarti ketika ada yang melakukan hal itu, ketika ada yang melakukan hal itu, maka itu jalan sesuai hukum Allah kan ya. Jangan sampai nanti dipahami wah ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Paham Khawarij kan awalnya seperti itu. Khawarij memahami apa? Di saat Muawiyah bersama Ali damai, Ali mengutus utusan, dua orang mendamaikan.
semua berhukum dengan hukum manusia. Ini la hukma illallah. Khawarij kan gitu semuanya. La hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Diingkari hukum tadi, padahal hukum tadi sesuai dari Al-Quran. Ketika bertikai berselisih suami istri, datangkan dari keluarga ini hukum sesuai Quran. Cuma Khawarij tidak paham gitu. Ya kayak seperti itu tadi. Jadi ketika ada pembayaran diat, dilakukan pembayarannya dilakukan sesuai dengan pengarahan dari Quran, tergantung dari keluarga korban. Ya. Korbannya menginginkan seperti ini, yang penting tidak keluar dari hukum Islam. Jadi di sini ada pilihan kan ya, ada pilihan. Tapi ada yang tidak ada pilihan, harus hukum potong tangan, tidak bisa dibayar. Ya. Iya, rajam nggak ada yang namanya diat. Ya. Diat aturan lain. Ya. Jadi itu asal Allah tuh ya begitu. Iya. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah dengan dirajam itu, dipotong tangannya itu sudah diampuni dosanya? Ya sudah diampuni. Hanya saja untuk dosa lainnya ya belum. Dosa yang berhubungan dengan itu Iya, aja ya. hanya dosa berhubungan dengan itu. Itu penebusnya itu. Iya, penebusnya. Jadi yang wanita yang dirajam itu kan ya penebus terhadap zinahnya. Adapun dosa yang lainnya tidak. Yang memerlukan taubat. Jadi kadang orang memahami itu kan menebus semua dosanya, tidak. Yang ditebus hanya dosa itu saja. Kalau amal-amal kayak tadi kayak berzina, mencuri, yang lain kan. Tapi kan misalnya kan dia disuruh hukum had. Dia nggak mau ngelapor lah gitu kan. Nggak mau ngelapor. Kan kalau ada orang ngelapor kan konsekuensi kan hukum. Tapi cukup asal beramal soleh aja deh gitu kan. Beramal soleh bener-bener kali aja di dunia tuh istilahnya cukup gitu kan. Apa yang nggak cukup, kalau sebaik-baiknya dia udah maksimal, udah tauhid bagus, nggak bakal bisa ditebus kesalahan itu kecuali buat dimensi akhirat nggak bisa tuh. Ya, kalau ini hanya dia yang tahu, tidak perlu dia sampaikan. Rasulullah SAW kan memberitahu sahabatnya yang melaporkan dirinya sendiri, mengumumkan dirinya kepada Nabi SAW telah berzina. Maka fa'arada anhu, beliau berpaling darinya, tidak menanggapi. Artinya apa? Diberi kesempatan, ya sudah tutupi. Ya. Datang seorang sahabat Ma'il atau yang lainnya kepada Nabi SAW memberitahu beliau telah berzina. Maka Nabi SAW fa'arada anhu, berpaling darinya. Tadi katakan, sana itu ya Rasulullah, aku telah berzina wahai Rasulullah. Beliau palingkan muka, tidak mau layani. Artinya apa ini? Diberi kesempatan dia untuk pergi saja, tutupi. Ya. Dia ini mau sukarela kan, ya mau sendiri dirajam. Tapi Rasulullah berpaling. Artinya di sini dia dibiarkan dan pergi saja. Pada kisah wanita yang berzina lalu datang sudah hamil, minta untuk dirajam, Nabi SAW suruh dia pergi. Katakan apa? Lahirkan dulu. Ya. Andaikan dia tidak balik, Rasulullah tidak kejar. Ya, karena ini hanya dia yang tahu kan ya. Beda kasusnya kalau didapati saksi. Dapati saksi ini nggak ada ampun lagi. Artinya apa? Tidak dibebaskan lagi, harus dijatuhkan hukum. Beda dengan lapor sendiri. Jadi ketika kita di negeri seperti ini, ya jangan kemudian datang ke petugas beritahu ya, buka aib sendiri, petugasnya juga tidak terapkan hukum Islam. Atau yang pernah ya, misalnya ada, kecuali kaitannya dengan hak orang lain, misalnya korupsi, wah ini kan hak orang, kembalikan ya. Kembalikan. Tapi kalau tidak apa, kalau yang dosa-dosa lainnya ya tutupi saja, jangan disampaikan ya, paling-paling dikurung hukumannya. Misalnya dulu pernah mencuri, sekarang datang lapor ke polisi, dulu saya pernah mencuri sekian, ya paling dimasukin penjara, keluarin ya. Bukan solusi, bukan menebus dosa itu ya. Malah dikhawatirkan malah menggunakan hukum buatan manusia seperti itu ya. Sebaiknya dia tutupi yang sudah berlalu, dia tutupi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama perkara yang sudah terjadi, misalnya pernah mengorupsi uang banyak, sekarang sudah tidak punya uang lagi, gimana ini? Apakah harus lapor juga? Ya, tidak perlu tutupi, sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ya. Saya nanggung. Hukum syariat berlaku
sama orang kafir yang tinggal di bawah Iya, berlaku. berlaku. Nabi alaihissalam terapkan waktu di Madinah, ada Yahudi berzina langsung dipanggil, kan? Tapi karena Yahudi ketika itu mereka ahlul kitab, berpegang sama kitabnya, diterapkan Alkitab. Rasulullah SAW katakan, datangkan kitab kalian, rajam sesuai hukum dalam Alkitab. Ternyata apa? Yahudinya tutupi ayat. Abdullah bin Salam paham benar kitab itu, angkat tanganmu, diangkatnya. Ayat rajam ditutupi. Langsung dirajam sesuai dengan Alkitab, hukum kitab. kita Torah ini. Kalau mereka tidak datangkan Alkitab, ya dihukum sesuai hukum Islam. Ya, tidak dibiarkan mereka karena jadi penyakit nanti merusak. Ya, jadi tetap dijatuhkan hukuman. Berarti yang di bawah naungan daulah itu Iya. tetap di orang Iya. kafir. Jadi tetap diterapkan hukum, walaupun itu bukan penebus dosa, tapi tetap hukum-hukum sebagai hukuman bagi mereka di dunia sebelum di akhirat. Ya. Rasulullah amalkan. Bahkan ada orang Yahudi kan, ya padahal kaitannya dengan anak seorang jariah dibenturkan sama batu kan ya, sampai pecah kepalanya. Rasulullah lihat, ternyata siapa yang lakukan? Cari orang Yahudi, ternyata dibalas lagi, dibenturkan ke batu, pecah juga kepalanya. Itu kan orang kafir ya. Yang dia lakukan pun seorang hamba sahaya, dibalas pula seperti itu. Ya, artinya diterapkan hukum Islam pada mereka. Ya, kalau orang-orang kafir hidup di negeri Islam, diterapkan hukum Islam seperti itu. Mereka diatur, kalau mau ibadah di gereja kalian lakukan, tapi jangan terang-terangan. Jangan ya sekarang di negeri kita ramai, spanduk sudah ditulis ya, ini yang kemarin kita lewat ya, yang tadi kita lewat sudah terpasang pendeta Ulana akan mengisi ini bebas sudah terbuka sekali ya. Kalau di negeri Islam ya nggak sampai seperti itu, ditekan ya, kalian boleh ibadah, tapi jangan ditampakkan, maksudnya diterang-terangkan, dikeras-keraskan, apalagi buka peluang seperti itu ya. Mereka dibatasi benar, tidak leluasa. Di saat melakukan pelanggaran langsung hukum diterapkan sebagaimana orang-orang Islam. Tadi Ustaz bilang ketika Yahudi itu sama Rasulullah suruh buka kitab kalian, itu di dalam Islam itu udah turun ayat potong tangan kan? Sudah. Tapi sedangkan si Rasulullah coba suruh rujuk ke kitab Taurat itu kan ya. Karena mereka kan ahli kitab. Diketahui oleh Rasulullah mereka ini masih berpegang teguh pada kitabnya mereka. Ini diuji juga sekalian membuktikan apakah mereka benar berpegang pada kitab atau tidak. Itu bertanda juga untuk menampakkan kebobrokan mereka. Jadi di hadapan umat kan diperlihatkan. Ternyata dari situ kan orang yakin, ini ternyata Yahudi udah rusak benar. Itu masih tutupi, ketika itu belum berani mereka hilangkan. Sekarang mungkin sudah dihilangkan ya. Kayak kita sekarang tinggal di negeri kayak gini, terus kita mau cari keadilan gitu, terus kita mau nggak mau kan berarti bertakum ya sama hukum yang ada gitu ya. Itu gimana? Jadi dilihat sekarang bentuk keadilannya. Pertama, keadaan kita dizalimi tidak. Kalau kita tidak membela diri, kita akan tertindas kan ya. Ya sebatas untuk mempertahankan apa yang kita keterpaksaan kan ya, gimana lagi. Kalau kita tidak melawan, ya kita yang apa? Yang berperang. Kalau sekarang kan kayak misalnya hilang motor gitu kan, kita lapor gitu ke polisi. Lapor dulu. Kalau kita lapor, ada dari kawan juga lapor malah dipersulit, malah harus bayar, harus apa? Seperti tidak. Iya. Sudah rusak. Ada dari yang apa? Seorang mudir pesantren di UI. Ya. Jadi yang belajar sama kita, dia mau motornya motor besar, mahal banget. Ternyata apa? Dia saat parkir ngajar, dia lupa kalau dikunci rapat gitu. Ada yang ngambil, dia pun datang ke polisi. Polisinya jujur bilang, kalau nggak ada uang pelicin kita nggak urus. Itu harus bayar dulu. Akhirnya ya sudah nggak usah, kata dia, mending nggak usah lapor gitu. Nah, percuma. Kita dulu sampai Babin saya datang ke pondok langsung itu karena diperintah dari atas. Itu pun nggak langsung datang, nunggu pagi baru datang. Kejadiannya tengah malam
dia datangnya sudah siang. Padahal perintahnya dari tengah malam datang ke sana, dia datangnya berlambat-lambat juga. Ya. Artinya kalau mereka ini tidak serius gitu. Jadi ketika kita menghadapi masalah sebenarnya enggak, sebaiknya ya, tidak perlu. Nah, rumit malah. Apalagi yang kaitannya persidangan. Spanduknya polisi untuk rakyat. Tapi kenyataannya jarang. Polisi tulisannya polisi. Didapati ada tapi sebagian kecil sekali, jarang. Paling yang sudah ngerti sunnah, ngerti masalah Islam mungkin masih di. Kayak di prolog-prolog saya kemarin waktu itu kan bikin apa SIM gitu kan di Polres ini kan di depan itu kan ada lapangan ya masjid itu kan tulisannya gede nggak boleh nyogok bener harus langsung gitu kan, tapi sepanjang lapangan ini orang pada duduk nih, ini pada bayar semua. Iya, di dalam itu tulisannya. Dia saya pikir ini masnya lagi mau tes praktik, enggak sih lagi nunggu panggilan gitu kan. Rupanya hampir 80% lagi nunggu panggilan ini. Dibayar aja tulisannya gede gitu. Sampai ada yang dibilangin mau tes nggak lolos bayar saja lolos. Ada yang coba nggak usah bayar. Mau coba nggak dilolosin benar. Iya. Harus lewat bayar. Nah, itulah ya ketika tidak berhukum dengan hukum Allah seperti itu. Tapi kalau nyogok itu sebenarnya kita kan nggak mau start ya, memang kita kan melihat maslahat. Kita kan ya. Jadi kayak terpaksa kayak di kondisi itu memang nggak masalah start ya. Tidak masalah, kita memang keadaan sudah seperti itu. Kita ingin beroleh hak kita, ya beri pajak kan. Haram kita bayar pajak tadi. Tapi kalau kita tidak bayar rumah kita diambil, mobil disita, akhirnya kita apa? Bayar. Bukan berarti wah ini malah memuliakan Pajak. Ya. Cuma ini kan kita untuk menjaga harta kita bayar pajaknya. Ya. Bayar untuk menjaga apa? Harta kita yang kita miliki. Dulu ada seorang ustadz alumni Mesir, punya santri buahnya telepon kita. Karena mereka ngurus tanah supaya bebas dari perpajakan. Ya, masalah pajak, karena yang dihitung pajaknya belum terbayar, belum bisa habiskan puluhan juta. Tapi ada notarisnya bilang ini bisa diakalin, nanti pajaknya bisa kehapus. Dia tanya kayak kita gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Kalau bisa untuk lari dari bayar pajak, jadi bagus. Tapi kalau tidak bisa lari harus bayar. Karena untuk kita menjaga harta. Iya, Kalau di kafir kan nggak bayar pajak. Enaknya boleh memang, tinggal di Indonesia. enaknya memang nggak ada surat-suratan, nggak ada pajaknya, cuma nanti langsung diambil kan ya. Kayak di tempat kami banyak masyarakat di situ nggak ada pajaknya, karena apa suratnya nggak ada suratnya kiri. Iya, motor juga gitu. Ya cuma nanti masalahnya ketika kedapatan, nah itu nanti ya Rampas. masalah. Mesin Jimmy nggak bayar pajak. Mesin Jimmy gitu kan. Mesin Jimmy ya sih baru biar nggak berani. Dan pendalilannya kenapa kita boleh untuk mengakali supaya tidak kena pajak? Ya pada kisahnya Nabiullah Khidir kan ya, ada seorang yang kapalnya itu kan dibolongin. Apa maksudnya itu? Supaya bebas. Nah, misalnya kita punya kendaraan, wah ini kendaraan ini gimana ini supaya tidak kena pajak? Ya kali. Ya diakalin bisa, tidak masalah. Nah, tadinya adalah untuk menghindarkan kezaliman staff ya. Ya kan merampas makanya motor kita mau kita nama-namain kita mau kasih nomor-nomor bebas bisa kan untuk menjaga hak kita ya. Cuma tadi resikonya ketika ketahuan langsung diambil. Itu resikonya. Dan istri